Ardi tumbuh dalam kemiskinan yang membatu. Ayahnya meninggal saat ia SMP. Ibunya sakit-sakitan. Ardi banting tulang sejak remaja, jadi tukang angkut, tukang servis, bahkan kadang buruh tani. Tapi tetap saja, untuk makan nasi dan garam pun kadang tak cukup. Lewat layar komputer, Ardi melihat peluang. Janji gaji besar di negeri seberang. Cukup bisa komputer, katanya. Tak ada kata sulit. Tak ada kata tipu. Yang ada cuma harapan baru untuk keluarganya. Ardi menjual satu-satunya barang berharganya, sebuah ponsel murah. Demi tiket menuju kehidupan baru, ia tinggalkan ibunya dengan janji akan segera kirim uang. Tapi yang menunggunya bukan pabrik atau kantor, melainkan jeruji, darah, dan kehilangan. Saat kakinya menginjak tanah Kamboja, semua berubah. Tak ada staf HRD, tak ada papan nama perusahaan. Hanya dua pria dengan wajah dingin yang langsung menyita paspornya dan berkata singkat, "Ikut." Gedung itu bukan kantor, tapi penjara. Ardi dikurung bersama puluhan WNI lain. Paspornya hilang, HP-nya disita. Dan sejak itu, ia kehilangan nama dan hak sebagai manusia. Mereka dipaksa jadi bagian sindikat penipuan online. Tugasku, menipu sesama orang Indonesia. Ardi menolak. Tapi penolakan itu artinya penyiksaan. Ia dikurung 3 hari tanpa makan. Tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Tapi lebih parah lagi, jiwanya mulai retak. Cerita soal lantai 6 mulai terdengar. Tempat orang-orang hilang. Aldi, teman satu kamar, dibawa ke sana. Kembali dalam keadaan sekarat. Tak bisa bicara. Perutnya penuh jahitan. 2 hari kemudian, dia meninggal. Tapi jasadnya tidak dikubur. Dibawa entah kemana. Semua mulai paham. Ini bukan soal kerja paksa. Ini perdagangan manusia. Dan yang dijual bukan tenaga, tapi organ, ginjal, hati, bahkan sumsum tulang. Satu persatu hilang. Tak ada yang kembali. Ini bukan kisah fiksi. Ini nyata. Dan Ardi belum tahu, tubuhnya pun mulai diincar. Di balik dinding lantai 6, dia akan kehilangan lebih dari sekadar harapan. Setelah kematian Aldi, suasana berubah. Semua jadi lebih sunyi. Makan dikurangi, penjagaan diperketat. Mereka yang sakit tak diberi obat. Seolah makin lemah, makin bernilai. Lantai 6 menjadi misteri. Tapi semua tahu, itu bukan tempat orang sembuh. Itu tempat tubuh dikuliti dengan legalitas semu. Sebagian yang kembali, hanya kembali sebagai mayat dingin. Ardi melihat sendiri jenazah dibungkus karung lalu dibawa pergi. Tak ada keluarga, tak ada pemakaman, hanya kabar singkat. Sudah selesai. Tubuh Ardi mulai melemah. Perutnya sering nyeri. Pandangannya kabur. Tapi ia tak bisa berobat. Saat ia melihat papan daftar nama, jantungnya berhenti sejenak. Namanya telah dilingkari. Itu artinya dia calon donor. Tanpa izin, tanpa anestesi penuh, tanpa pilihan. Suatu pagi, Ardi dipanggil ke ruangan yang belum pernah ia lihat. Di sana, tubuhnya dipindai. Ginjalnya dicek, darahnya diambil. Hanya ada satu tujuan, menilai berapa harga tubuhnya hari itu. Ginjalnya dinilai sehat, usianya muda. Ardi bukan lagi manusia, ia aset. Di balik sindikat ini ada rantai panjang. Agen perekrut dari Indonesia, pemilik tempat penampungan di Kamboja, dan pembeli dari luar negeri. Ginjal dari pemuda seperti Ardi bisa laku ratusan juta rupiah. Tapi Ardi tak akan melihat 1 sen pun. Yang ia dapat hanyalah rasa sakit dan luka yang tak akan sembuh. Ketakutan berubah jadi kemarahan. Ardi sadar, kalau dia tetap diam, dia akan menghilang. Ia mulai menghitung jadwal penjaga. Mencari jalur udara. Ia tahu, waktu hidupnya tersisa sedikit. Malam itu ia bersumpah, lebih baik mati di luar, daripada dijual dari dalam. Tubuh Ardi sudah ditandai, tapi jiwanya belum menyerah. Ia akan melawan. Tapi apa bisa satu orang menghadapi sindikat yang beroperasi lintas negara? Di luar, mungkin ada harapan, tapi keluar dari neraka ini adalah perjudian terakhir dalam hidupnya. Malam itu, ia mulai mencari celah.
Huruf demi huruf ia coretkan di belakang sobekan karton. Lari hidup. Bangunan itu lebih dari sekadar penjara. Setiap langkah diawasi. Setiap bisik direkam. Kamera tersembunyi bahkan ada di toilet. Ardi tahu, sekali salah gerak, dia tidak akan dibawa ke lantai 6. Dia akan dikubur hidup-hidup. Nah, dalam diam, ada yang melihat. Seseorang yang juga ingin keluar. Ia tak bicara, tapi pesannya jelas. Ventilasi di lorong barat rusak. Dan itu satu-satunya jalan yang tidak terekam kamera. Ketika malam Jumat tiba, Ardi sudah siap. Obeng kecil, satu sobekan plastik, dan harapan yang nyaris mati. Saat listrik padam sesaat, entah gangguan atau bantuan, ia bergerak. Pelan, nyaris tanpa suara. Lorong itu sempit, kotor, pengap. Tapi bagi Ardi, itu surga. Setiap tarikan napas adalah taruhan. Setiap langkah maju, 1 detik lebih dekat ke kebebasan atau kematian. Sial, salah satu kamera aktif kembali. Mereka melihatnya. Sirin meraung. Gedung terkunci otomatis. Ardi masih setengah jalan. Tapi sekarang, mereka tahu dia kabur. Dengan sisa tenaga, Ardi menjebol tutup ventilasi dan jatuh ke lantai gudang. Tulang kakinya terkilir, tapi dia tetap berlari. Pintu belakang terbuka sedikit. Satu-satunya celah menuju dunia luar. Ia keluar. Ia berhasil lolos dari neraka, tapi belum tentu selamat. Sindikat ini bukan hanya mengurung, mereka memburu. Dan bagi mereka, Ardi adalah rahasia hidup yang tak boleh dibiarkan hidup. Ardi sampai ke jalanan kota. Tapi ia bukan siapa-siapa. Tak ada paspor, tak ada uang. Dan lebih buruk, foto wajahnya sudah tersebar ke setiap mata sindikat di kota. Kamboja bukan rumah. Ini adalah tanah di mana pelarian tak pernah benar-benar bisa hilang. Ia bersembunyi di celah-celah kotor kota, mencuri sisa makanan, meminum air hujan, tapi lebih dari rasa lapar. Ardi dihantui rasa takut. Setiap suara langkah, setiap klakson mobil, bisa jadi tanda akhir hidupnya. Di balik layar, jaringan perburuan aktif. Foto Ardi disebar. Ada imbalan besar bagi siapapun yang bisa menyerahkannya hidup atau mati. Para tukang ojek, penjaga toko, bahkan gelandangan, semuanya bisa menjadi mata-mata. Tubuh Ardi tak sanggup lagi. Luka-luka mulai membusuk. Demam datang di malam hari. Nafasnya sesak, tapi ia tak bisa ke rumah sakit. Di negeri ini, rumah sakit bukan tempat aman. Itu tempat transaksi. Dunia belum sepenuhnya gelap. Ada tangan kecil yang memberi, tak bertanya, tak menghakimi. Sekilas, itu menghidupkan sedikit harapan di dada Ardi. Ia tahu ia harus tetap bergerak, karena diam berarti ditemukan. Putus asa, Ardi mencoba satu-satunya hal yang bisa ia lakukan, menghubungi keluarganya di Indonesia. Tapi itu kesalahan besar. Warnet itu sudah diawasi. Kamera tersembunyi menangkap wajahnya. Lokasinya terkunci. Mereka datang. Ardi tak tahu. Dalam 2 menit ke depan, hidupnya akan berubah lagi. Dikepung. Sendirian. Dihantui luka dan letih. Tapi saat tubuh menyerah, kadang jiwa justru meledak. Dalam kondisi normal, ia tak akan menang. Tapi ini bukan tentang kekuatan. Ini tentang keputusan. Hidup dalam kandang atau mati sebagai manusia. Ardi menyerang. Dengan sisa tenaga, dengan rasa marah yang disimpan sejak dijual oleh orang yang ia percaya. Untuk pertama kalinya sejak dikurung, Ardi menang. Tapi itu hanya pertarungan kecil. Perang masih panjang. Kini, ia berpakaian seperti salah satu dari mereka. Kamuflase pertamanya. Identitas barunya. Ardi tahu, untuk benar-benar bebas, ia harus tahu siapa yang mengejarnya. Siapa yang menjualnya. Siapa yang membiayai perburuan ini, ia menyusup. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengungkap semuanya. Untuk keluar dan membawa bukti. Apa yang ia temukan, menghancurkan segalanya. File demi file. Nama demi nama. WNI. Usia 1635. Status: siap panen.
Dan satu nama menghentikan napasnya seketika. Lintang, adiknya sendiri, sudah dijadwalkan dikirim bulan depan. Ardi, kehabisan kata. Kini bukan lagi tentang bertahan. Ini misi untuk menghentikan semuanya. Ia terlalu lama di dalam. Kamera internal menangkap wajahnya. Alarm berbunyi, kini mereka tahu. Ardi bukan buronan biasa. Dia sudah melihat terlalu banyak. Satu-satunya jalan keluar adalah lompat. Tulangnya retak, darah keluar, tapi ia masih hidup. Dan saat masih bernapas, Ardi tahu dia belum kalah. Dalam dunia yang menjual manusia seperti barang, Ardi adalah duri dalam daging. Mereka ingin dia hilang, tapi ia masih hidup. Dan kini, ia punya nama. Bukti. Tujuan, perburuan belum usai, tapi perang baru saja dimulai. Dengan luka yang belum sembuh dan tubuh yang terus digerogoti infeksi, Ardi mulai merangkai strategi. Ia tak butuh banyak, cukup satu koneksi yang bisa menggemparkan semuanya. Ia unggah dokumen pertama, bukti transaksi organ dari Indonesia. Tapi musuhnya bukan orang biasa. Ini jaringan yang melibatkan oknum hukum, pejabat, bahkan dokter bersertifikat internasional. Dari flash disk curian, Ardi membaca jejak operasi. Pengiriman dilakukan dari pelabuhan kecil. Korban dikirim lewat jalur laut, terkadang lewat udara, dengan paspor palsu, tapi tak semua korban datang dari jalanan. Beberapa direkrut lewat lowongan kerja palsu oleh perusahaan penyalur tenaga kerja. Lintang masih hidup. Setidaknya di atas kertas. Jadwal pengiriman. 17 hari dari sekarang. Ardi tahu waktunya tak banyak, tapi ini bukan hanya soal adiknya. Jika ia berhasil, 1000 lintang lainnya mungkin juga bisa diselamatkan. Sindikat bukan hanya licin, mereka cepat. Jejak yang ia tinggalkan sudah dibereskan. Bukti fisik dimusnahkan, yang tersisa hanya memori dan data di tangannya. Kadang, luka adalah bahasa universal. Satu pandangan cukup untuk tahu, mereka punya musuh yang sama. Dan untuk pertama kalinya Ardi tak sendiri. Ia gemetar membaca daftar itu, beberapa nama. Ia kenal dari berita. Dari televisi Indonesia, nama-nama yang bicara soal moral, ternyata adalah pembeli diam-diam. Mereka bukan takut, mereka terlindungi. Dan yang Ardi lakukan sekarang, bukan lagi melawan sindikat, tapi melawan sistem. Ardi tak tahu bagaimana akhir cerita ini. Tapi ia tahu satu hal, jika ia diam, Lintang akan mati. Jika ia bicara, mereka akan datang lagi. Tapi jika ia membongkar semuanya, dia bisa mengubah sejarah. Tapi sejarah tak berubah tanpa pengorbanan. Dan ia sadar, dirinya mungkin harus jadi martir pertama. Ia mulai menyiapkan bom. Bukan bahan peledak, tapi informasi, foto-foto korban, jadwal operasi ilegal, bukti transfer bank, nama-nama yang tak pernah muncul di berita, tapi mengendalikan semuanya. Ia tahu, sekali data ini keluar, tak ada jalan kembali. Satu nama membuat napasnya tertahan. Mantan pejabat tinggi, pernah jadi menteri. Kini aktif sebagai komisaris di rumah sakit swasta ternama. Nama ini tak bisa sembarangan dibocorkan, harus disertai bukti tak terbantahkan. Jika salah langkah, bukan hanya dia yang mati, tapi semua saksi bisa ikut hilang. Bukan semua media bisa dipercaya. Banyak yang sudah dibeli, disusupi, dikendalikan. Ardi kirim data pada 3 jurnalis independen. Mereka dikenal berani dan sering diancam. Jika satu saja dari mereka merespons, itu bisa jadi harapan. Seseorang membalas, mengaku jurnalis, menawarkan pertemuan cepat. Tapi Ardi sudah belajar. Kepercayaan adalah barang mewah di dunia ini. Ia menunggu, mengamati, dan benar. 15 menit setelah email balasan, sebuah mobil gelap parkir tak jauh dari lokasi. Bukan wartawan, tapi pemburu. Serangan balik telah dimulai. Tapi bukan dia yang menyerang lebih dulu. Mereka tahu Ardi masih hidup. Dan mereka mulai memancingnya keluar. Tapi Ardi bukan anak bodoh yang dulu dijual. Kini, dia tahu medan perang. Dan dia tak akan datang dengan tangan kosong.
File itu akhirnya bocor. Bukan semuanya, hanya serpihan. Tapi cukup untuk mengguncang. Satu foto korban, satu slip bank, satu nama besar. Dalam waktu 4 jam, tagarkan perdagangan manusia RI trending. Tapi di balik layar, sindikat mulai menyusun daftar pembunuhan. Dan nama Ardi ada di urutan pertama. Ardi tak tahu kemana langkah selanjutnya. Tapi ia tahu satu hal. Perang ini sudah bukan miliknya sendiri. Semakin banyak yang tahu, semakin besar kemungkinan ia dibungkam. Tapi semakin banyak yang sadar, semakin dekat hari keadilan. Di antara pengungsi yang diam dan tak percaya dunia, Ardi temukan satu hal yang lebih tajam dari semua file digital. Saksi hidup. Perempuan itu pernah dibedah di sebuah klinik bawah tanah. Tapi karena infeksi, ia dibuang, dianggap gagal, dan dibiarkan mati. Tapi ia hidup. Dan dia ingat semua. Nama dokter, bau ruang operasi, bahasa yang mereka gunakan, dan satu foto yang sempat ia lihat. Foto lintang. Ardi ikuti deskripsi perempuan itu. Klinik kecil di antara kebun teh, tanpa pelang. Dari luar, bangunan itu terlihat seperti rumah tinggal biasa. Tapi di dalamnya, operasi berlangsung hampir setiap malam. Mereka tak butuh rumah sakit besar. Cukup satu ruangan kedap suara, satu meja operasi, dan tim medis bayaran yang tak pernah bertanya siapa pasiennya. File di tangan Ardi mulai terbuka lebih luas. Nama-nama dokter muncul. Bukan dokter sembarangan. Beberapa pernah terdaftar di rumah sakit top. Sebagian besar sudah menghilang dari catatan resmi. Tapi mereka masih hidup dan aktif. Operasi dilakukan bergilir. Dokter dibayar tunai. Pasien tak pernah disebut sebagai manusia, hanya kode A129, F322, I117. Ardi menyusun ulang pola mereka. Korban diberi obat bius ringan agar jantung tetap berdetak. Organ diambil secepat mungkin, ginjal, hati, bahkan kornea. Beberapa korban selamat, tapi rusak, yang tidak dibuang. Dimasukkan ke dalam proyek sosial, atau dileburkan dalam catatan palsu. Ini bukan penculikan, ini industri. Ardi tahu, bukti digital tak cukup. Tapi suara manusia bisa menembus apapun. Ia unggah testimoni korban ke forum whistleblower. Wajahnya disamarkan, tapi suaranya cukup untuk membuat siapapun menggigil. Dalam 24 jam, video itu ditonton puluhan ribu kali, dan itu cukup untuk membuat sindikat bereaksi. Mereka bergerak cepat. Ardi mulai dibuntuti, bukan oleh polisi, tapi oleh pembersih jejak. Orang-orang ini tak pernah terlihat di berita, tapi selalu muncul sebelum seseorang menghilang. Dan kini, mereka ada di belakang Ardi. Ia sudah tak punya waktu lagi. Pilihannya, bersembunyi atau menyerang. Semua kartu sudah ada di tangan data. Foto, testimoni, tapi satu unggahan bisa berarti kematian. Dan Ardi tahu, jika ia melakukannya, ia tak akan bisa sembunyi lagi. Tapi jika tidak, semua akan sia-sia, termasuk nyawa adiknya. Satu klik, bukan sekadar tindakan, tapi pengkhianatan terhadap sistem, bukan sekadar unggahan, tapi pengumuman perang terhadap mereka yang hidup di atas penderitaan orang lain. File mulai terkirim, bukan ke satu situs, tapi ke banyak. Sistem keamanan otomatis mengkloning data ke ribuan simpul. Begitu masuk, tak bisa dihapus. Begitu terlihat, dunia akan tahu. Dan dunia tak akan diam. Tapi yang pertama bergerak bukan lembaga internasional, bukan media, melainkan para pemburu. Dunia mulai melihat. Berita muncul. Forum digital meledak. Peta-peta lokasi klinik bawah tanah tersebar. Wajah-wajah dokter muncul satu persatu. Mereka yang dulu tak terlihat, kini tak bisa sembunyi. Tapi bersamaan dengan itu, perintah untuk membungkam Ardi juga mulai menyebar. Ardi bukan lagi buronan biasa. Ia adalah rahasia berjalan. Sindikat menyebar foto wajahnya ke seluruh jaringan. Bukan untuk ditangkap, tapi untuk dihapus. Dan di dunia hitam seperti ini, satu wajah bisa dihargai lebih mahal dari satu organ. Ia berlari bukan hanya dari kematian,
tapi dari keputusasaan. Tak ada yang percaya padanya secara langsung. Tak ada tempat aman. Tapi ia punya satu hal yang tak bisa diambil. Keyakinan bahwa satu suara bisa mengubah dunia. Tubuhnya luka, tapi semangatnya membentuk nyala baru. Ia tahu ini mungkin akhir. Tapi jika ini akhir, maka harus ada satu pelajaran yang tertinggal. Bahwa satu orang, jika cukup nekat, bisa membuat seluruh sistem retak. Ia kirimkan file pamungkas yang belum ia unggah, isi lengkap logistik, pengiriman organ, jalur pelarian, rekening sindikat. Jika ini jadi jejak terakhirnya, maka ia ingin jejak itu membakar seluruh jaring busuk yang pernah menyentuh namanya. File terakhir terkirim, dan Ardi menunggu, bukan keselamatan, tapi kebenaran yang bergerak. Tapi di balik pintu, kemungkinan besar bukan keadilan yang datang duluan, tapi eksekusi. Tak ada suara, hanya napas, dan waktu seakan berhenti. Saat kau menjadi ancaman bagi sistem yang dibangun dari darah dan uang, kau bukan target, kau adalah musuh. Dan bagi musuh seperti itu, tak ada ruang negosiasi. Hanya satu pertanyaan tersisa, apakah Ardi akan mati atau membakar dunia? Ardi sudah tahu mereka akan datang. Dan ia tahu, ia tak akan menang secara fisik, tapi ia punya rencana cadangan. Dalam 72 jam, jika ia tidak membatalkan, file cadangan akan bocor ke semua media, NGO, bahkan pemerintah. Ini bukan upaya kabur. Ini ancaman terakhir, ia siap mati, tapi dengan ledakan data. Ardi ditemukan, tanpa dompet, tanpa jejak. Tapi tubuhnya bicara. Luka-luka di dadanya tak bohong. Darah di pakaiannya adalah bukti. Dan ketika dunia mulai meragukan, file Ardi muncul di ribuan kanal. File itu tak bisa dihentikan, karena itu bukan sekadar data. Itu adalah kesaksian mati seorang anak bangsa yang memilih dilenyapkan daripada tunduk. Lintang selamat. Tapi bukan karena sistem, karena kakaknya melawan sistem. Kini, wajahnya mewakili ribuan korban lain yang tak sempat bersuara. Klinik di Kamboja digerebek. Dokter-dokter yang dulu tak tersentuh, kini buron. Tapi semua ini tak akan terjadi jika satu orang tak memilih untuk meledakkan kebenaran, bahkan dari dalam peti mati. Ardi tak mati sia-sia. Ia mati agar yang hidup bisa membuka mata. Bukan hanya tentang sindikat organ, tapi tentang sistem yang membiarkan orang miskin dijual seperti daging. Dan kini, setiap kali satu korban bersuara, nama Ardi disebut bukan sebagai martir, tapi sebagai alarm bahwa siapapun bisa melawan. Dan kadang, satu suara cukup untuk mengguncang dunia. Perdagangan organ tidak berhenti, tapi kini mereka diburu, berani karena tak terlihat. Kini mereka lari karena cahaya. Dunia berubah bukan karena banyak orang kuat, tapi karena satu orang biasa, berani mati untuk kebenaran yang luar biasa.